Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai kelistrikan, di mana listrikan ini dibagi menjadi dua, yaitu AC dan DC. Listrik itu merupakan sebuah suatu energi yang telah menjadi kebutuhan sangat penting di era kemajuan teknologi sekarang ini, di mana perantaran milik negara maupun swasta dan industri telah menjadi ketergantungan terhadap listrik untuk menjalankan aktivitas sehingga tanpa listrik dapat mengganggu kinerjanya. Karena pada umumnya peralatan diaktifkan menggunakan listrik seperti lampu penerangan, komputer, printer, dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan listrik. Terus juga ada juga di uh, peralatan rumah tangga gitu. Peralatan rumah tangga kan kayak misalkan televisi, mesin cuci, lemari es, terus juga setrikaan. Kita butuh listrik untuk menghidupkan alat rumah tangga ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kata listrik bukan lagi merupakan hal yang asing, di mana hal ini menunjukkan bahwasannya di dalam kehidupan kita energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari listrik. Di mana energi listrik ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan energi lainnya. Energi listrik lebih mudah disalurkan, terus juga lebih mudah didistribusikan ke daerah yang luas. Energi listrik dapat lebih mudah diubah ke dalam bentuk energi lain seperti energi panas, cahaya, tenaga mekanik, dan juga kimiawi. Kita menggunakan istilah listrik ini apabila listrik dapat digunakan untuk menjalankan motor listrik, menyalakan lampu, menghasilkan panas, dan membuat magnet listrik. Listrik adalah suatu fenomena fisika yang berhubungan dengan muatan listrik yang ada pada suatu material. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Sebelum kita tahu lebih lanjut lagi mengenai listrik AC DC ya, kali ini kita tahu nih gimana sih kembangan listrik itu dari awal. Jadi pada tahun 1887, Heinrich Hertz menemukan bahwa elektroda yang teriluminasi dengan cahaya ultraviolet dapat menghasilkan suatu percikan listrik yang lebih mudah. Pada tahun 1905, Albert Einstein mempublikasi tulisannya yang menjelaskan data percobaan dari efek fotolistrik. Penemuan ini sehingga membuat Albert Einstein memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1921. Selanjutnya itu para rekayasa dari hasil penelitian mereka sehingga menghasilkan komponen bentuk padat mulai populer sejak tahun 1950 dan 1960-an. Transisi dari tabung vakum ke dioda semikonduktor transistor, sirkuit terintegrasi atau integration circuit, dan dioda pancaran cahaya atau LED yang merupakan era kebangkitan teknologi semakin canggih. Sejak tahun 2000 telah dikembangkan nanoteknologi yang merupakan hasil rekayasa suatu material seper 1 miliar yang telah menguasai peralatan listrik. Di bidang perekayasaan di bidang elektronika, perkembangan teknologi ini telah dirasakan dalam kehidupan manusia. Di antaranya itu hasil rekayasa di bidang peralatan elektronika seperti komputer, handphone, peralatan keamanan kantor, rumah tinggal, mobil, dan lain-lain. Kita tahu nih bagaimana sih perkembangan listrik itu. Jadi kita langsung aja masuk ke apa sih listrik DC atau direct current. Ya, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana listrik DC itu ya. Jadi listrik DC merupakan elemen yang dihasilkan oleh reaksi kimia seperti baterai, akumulator, dan sebagainya. Dan ada juga listrik AC yang akan nanti kita bahas. Jadi di sini ada kurva yang merupakan kurva arus arah, di mana besar tegangan itu V dan arus itu I ditunjukkan oleh garis vertikal. Sedangkan garis horizontal menunjukkan lamanya mengalir arus dalam satuan waktu itu detik. Terus juga ada jenis-jenis sumber arus arah gitu. Antara lain elemen primer, elemen sekunder, elemen volt, elemen Daniel, elemen kering, akumulator, termoelemen, terus juga generator arus, dan juga sel fotovoltaik. Di mana elemen primer ini adalah reaksi kimia yang terjadi pada elemen primer tidak dapat dibalikan. Akibatnya elemen ini hanya dapat digunakan selama berlangsung reaksi yang terjadi. Apabila reaksi kimia habis, maka bahan kimia di dalamnya tidak dapat dikembalikan seperti semula. Lalu ada elemen sekunder. Elemen sekunder ini kebalikan dari elemen primer, yaitu bahan-bahan bereaksinya dapat diperbarui kembali. Yaitu apabila bahan-bahan bereaksinya tidak dapat berfungsi, maka dapat diperbarui kembali dengan cara mengalirkan arus listrik dari sumber luar yang arahnya berlawanan dengan arus yang dihasilkan. Terus juga ada elemen volta, di mana susunannya itu berupa elektroda positif, elektroda negatif, dan juga elektrolit.
Cara kerjanya itu ketika kedua elektroda dihubungkan dengan suatu penghantar akan terjadi reaksi kimia. Lalu juga ada elemen Daniel, di mana susunannya itu anoda dari bahan tembaga, katoda dari bahan seng, elektrolit merupakan bahan cair asam sulfat, lalu di elemen ini ditambah dengan depolarisatornya itu terdiri dari bahan tembaga sulfat. Lalu ada elemen kering atau sering kita kenal baterai, di mana terdiri dari anoda, katoda, elektrolit, dan juga depolarisatornya ini itu sebuah uh, serbuk karbon ditambah dengan bangan dioksida. Lalu ada akumulator, di mana terdiri dari anoda, katoda, elektrolit, dari asam sulfat masih sama seperti yang tadi, tapi cara kerjanya itu jadi di sini timbal dioksida dan timbal dijadikan timbal sulfat. Dalam reaksi ini dilepaskan elektron-elektron sehingga arus listrik yang mengalir pada penghantar luar dari kutub positif ke kutub negatif. Terus ada termoelemen, di mana termoelemen ini adalah sumber arus listrik searah. Prosesnya terjadi arus searah karena adanya perubahan suhu. Termoelemen ini mengubah energi panas menjadi energi listrik. Peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh John Seebeck pada tahun 1826. Terus ada generator arus searah. Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik ini yang dihasilkan pada alat ini disebabkan oleh peristiwa induksi. Generator pada prinsipnya menghasilkan arus bolak-balik AC. Hanya pada generator arus searah ini menggunakan komutator satu cincin yang telah terbelah dua. Sedangkan generator AC ini menggunakan dua cincin yang terpisah. Lalu ada sel fotovoltaik, di mana sel fotovoltaik ini dikenal sebagai istilah sel surya atau solar cell. Sel fotovoltaik ini yaitu suatu peralatan yang berfungsi berubah sinar atau cahaya matahari menghasilkan energi listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik, di mana peralatan ini memiliki berbagai aplikasi karena cocok digunakan bila tenaga listrik dari grid tidak tersedia sehingga sering digunakan untuk daerah terpencil. Pompa air memainkan energi listrik yang digunakan sekali menggunakan sel ini. Ya, kita akan masuk ke listrik AC, di mana listrik AC ini merupakan suatu tegangan dan arus listrik yang besar dan arahnya berubah secara periodik dalam satuan waktu tertentu. Berbeda dengan arus arah, di mana yang mengalir tidak berubah dengan waktu. Untuk gelombang dari listrik arus bolak-balik ini berbentuk gelombang sinusoida. Hal ini memungkinkan penyaluran energi yang paling efisien. Namun dalam aplikasi-aplikasi listrik dari yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan itu, misalnya kayak bentuk gelombang segitiga, terus juga gelombang segi empat. Secara umum listrik bolak-balik merupakan penyaluran listrik dari sumbernya, misalkan kayak PLN, ke kantor-kantor ataupun ke rumah-rumah penduduk. Namun ada juga contoh lain, kayak sinyal-sinyal radio atau audio yang melalui kabel, dan juga merupakan listrik arus bolak-balik. Nah, pada jadi listrik kan awalnya kan listrik DC terbuat. Jadi listrik AC ini ditemukan oleh Hippolyte Pixii pada tahun 1835, di mana dia membuat alternator pertama. Alternator itu merupakan pembangkit listrik arus bolak-balik. Pixii membuat alat tersebut dengan putaran magnet. Namun pada era ini semua orang tuh fokusnya arus searah, yaitu DC. Jadi di mana penemuan ini nggak terlalu dikenal oleh orang-orang pada zaman saat itu. Terus pengolahan arus bolak-balik ini dimulai pada tahun 1982. Setelah berapa puluh tahun baru dimulai nih pengolahan arus bolak-balik. Pada dekade ini banyak sekali penemuan yang bersangkutan dengan listrik dari penemu-penemu ternama seperti Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Teknologi pembangkit arus listrik bolak-balik mula-mula dibuat pertama kali oleh Sebastian Ferranti dengan Lord Kelvin. Ini termasuk dengan pembuatan transformer mula-mula. Sistem arus listrik bolak-balik ini dibuat di Great Barrington oleh William Stanley yang disupport oleh Westinghouse. Di mana Nikola Tesla juga memulai penjualan sistem listrik bolak-balik ini di New York. Namun gagal karena New York telah mengadopsi sistem listrik arus satu arah. Begitu penjelasan singkat mengenai perkembangannya, mengenai pengembangan listrik AC. Jadi kita balik lagi bagaimana sih listrik AC itu. Jadi bentuk gelombang dari arus bolak-balik ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida. Karena ini memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Namun
Pengaplikasiannya banyak ya. Yang tadi saya udah bilang kayak misalkan gelombang segitiga dan juga gelombang sekibat bisa juga dipakai, tapi lebih efisien gelombang si listrik arus AC ini. Di mana dalam rangkaian AC arus dan tegangan berubah-ubah setiap saat sesuai dengan bentuk kurva sinusoidal sehingga arus dan tegangan terdiri dari tiga besaran nilai sebagai berikut. Nilai maksimum yaitu ketika listrik tertinggi atau terbesar pada rangkaian. Terus nilai sesaat yaitu suatu nilai besaran listrik yang terjadi dalam rangkaian pada suatu waktu tertentu nilai efektif. Nilai efektif itu besar nilai listrik AC yang setara dengan besar nilai DC yang menghasilkan kalor yang sama pada waktu yang sama. Nah, ini dapat diukur dengan alat ukur. Terus juga ada hubungan nilai arus. Hubungan nilai arus itu merupakan tegangan maksimum dan nilai efektif. Ya, mungkin segitu aja dulu ya mengenai kelistrikan, yaitu dibagi menjadi dua, itu ada listrik AC dan juga listrik DC. Di mana listrik DC ini adalah listrik yang paling pertama ditemukan itu sebelum listrik AC ada. Jauh sebelum listrik AC ada, listrik DC ada. Jadi listrik ini sangat-sangat membantu IoT dalam pengoperasiannya seperti pengoperasian elektronika yang ada di rumah kita dan lain-lainnya. Kita akan membahas di video selanjutnya. Untuk sekarang sampai di sini terlebih dahulu, stay tune terus dan saksikan terus video-video selanjutnya yang dapat membantu kalian memahami IoT.